lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kalidou Koulibaly dengan berani mengklaim bahwa Chelsea bisa memenangkan gelar Liga Premier Inggris musim ini dengan mengungguli Arsenal dan Manchester City. Bek internasional Senegal yang baru dibeli The Blues itu mengatakan ingin membuat sejarah di London Barat. Mengenai awal rumit dalam debutnya di sepak bola Inggris, ia mengatakan, "Saya tiba dengan pelatih yang menginginkan saya dengan segala cara, dan kemudian ia pergi." Ex-kapten Napoli yakni Marek Hamšík memuji kiprah Il Partenope yang tampil gemilang pada musim kompetisi 2022-2023. Hamšík bisa dibilang merupakan salah satu legenda kepunyaan Napoli, sebab gelandang asal Slovakia itu pernah merumput di Stadion San Paolo dari tahun 2007 hingga 2019. Menurut Hamšík, Napoli juga melakukan hal yang sama di awal musim lalu. Namun untuk kali ini, ia melihat performa mereka jauh lebih meyakinkan. Legenda Liverpool Graeme Souness memberi kritik pedas untuk gelandang Manchester United Casemiro. Menurut Souness, selama ini Casemiro hanya bermain dengan pemain hebat dan tak pernah jadi hebat. Performa Casemiro menurut Souness stabil dan akan membuat lini tengah Manchester United lebih solid. Namun ia tidak berpikir Casemiro punya jangkauan umpan yang bagus. MU dinilai membayar terlalu mahal untuk Casemiro. Bukan hanya soal harga, tetapi juga usia Casemiro yang dinilai tidak layak dibeli seharga 70 juta euro. Liverpool tampil kurang meyakinkan musim ini. Menyusul inkonsistensi Liverpool yang terus berlanjut di lapangan, spekulasi tentang masa depan Jurgen Klopp pun lantas bergulir panas. Dengan beberapa pihak menyebutnya mungkin akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer. Agen Klopp yang bernama Mark Kosicke kemudian membantah rumor tersebut. Klopp disebut masih ingin membawa Liverpool bangkit dengan dia tidak akan lari begitu saja dari tanggung jawabnya. Apalagi pelatih asal Jerman tersebut telah menaikkan kontrak hingga 2026. Kabar terbaru muncul terkait besarnya kemungkinan pemain Borussia Dortmund Jude Bellingham hengkang ke Real Madrid. Menurut BBC, Borussia Dortmund memasang harga sekitar 130 juta pounds atau 2,3 triliun rupiah untuk pelepasan Jude Bellingham. Hal ini dilakukan klub yang diasuh oleh Edin Terzic untuk menghindari pendekatan apapun sampai jendela transfer musim panas dibuka. Raheem Sterling tidak hanya harus beradaptasi di Chelsea, melainkan juga menjalani posisi baru. Di klub barunya itu, ex-pemain Manchester City ini beberapa kali dimainkan sebagai wingback. Posisi tersebut berbeda dengan posisi naturalnya sebagai seorang winger. Dalam sebuah wawancaranya di acara Kelly and Righty Show, Sterling menjelaskan bahwa ia lebih nyaman bermain di posisi aslinya. Namun, ia tetap senang ketika mencoba bermain sebagai seorang wingback. Mantan pemain Arsenal Thierry Henry memberikan penilaian terhadap penampilan Lionel Messi. Henry menjelaskan bagaimana cara Messi membuai lawan-lawannya hingga terlena dan tidak menjaganya terlalu ketat karena berpura-pura cupu di awal pertandingan. Hal tersebut disimak Henry ketika menonton laga Messi bersama PSG sepanjang musim ini. Kebanyakan bek menjadi bingung karena Messi selalu tampak biasa-biasa saja di awal pertandingan, tapi kemudian ia mengubah kecepatannya saat laga berjalan, kata Henry. Penyerang Fiorentina Luka Jovic mengatakan keputusannya untuk pindah dari Frankfurt ke Madrid pada 2019 dianggap terlalu dini. Ia pun mengungkapkan beberapa penyesalannya saat bermain di Real Madrid. Pertama, disebabkan oleh COVID-19 yang melanda dunia sehingga menyulitkannya untuk berkembang. Cedera menjadi faktor lainnya yang menghambat karirnya. Kendati demikian, Jovic tetap merasa berseragam Madrid adalah pengalaman luar biasa. Gelandang Real Madrid Toni Kroos berpeluang untuk pensiun bersama tim ibu kota Spanyol. Berdasarkan beberapa laporan media Spanyol, pemain asal Jerman yang akan berusia 33 tahun pada Januari nanti sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini dari klub sepak bola pada akhir musim. Kontrak Kroos saat di Madrid akan habis akhir musim ini, tapi meski klub telah mengharapkan ia menaikkan kontrak baru, Kroos ingin menunggu lebih dulu bagaimana musim ini berakhir dan memutuskan apakah dia masih bisa memberikan yang terbaik untuk klub atau tidak.
Lazio akan menghadapi AS Roma dalam laga Derby della Capitale pada Senin 17 November. Jelang laga melawan Roma, Lazio mendapatkan kabar buruk karena kehilangan Sergej Milinkovic-Savic. Dia akan absen dalam derby melawan AS Roma karena akumulasi kartu kuning. Kehilangan bintang Serbia merupakan pukulan besar bagi Sarri dan pasukannya yang juga harus bermain tanpa striker andalan Ciro Immobile yang masih absen karena cedera hamstring. AC Milan memastikan diri lolos ke fase 16 besar Liga Champions dengan kemenangan telak 4-0 atas FC Salzburg di San Siro. Pencetak gol Rossoneri adalah Oliver Giroud dengan ukiran brace, di mana ia mencetak gol pada menit ke-14 dan 57, serta assist-nya buat Rade Krunic plus sumbangan gol dari Junior Mesias. Hasil ini menempatkan AC Milan di kursi runner-up grup E dengan finish 10 poin. Di pertandingan lain, Chelsea menang dengan skor 2-1 atas Dinamo Zagreb. Petkovic bawa Zagreb unggul duluan di menit ke-7 dengan tandukannya. Di menit ke-18, Raheem Sterling mampu menyamakan skor. Denis Zakaria lantas bawa Chelsea berbalik unggul di menit ke-30. Dengan hasil ini, Chelsea finish sebagai jawara grup E dengan raihan 13 poin. Di grup F, Real Madrid sukses menghajar Celtic dengan skor 5-1 dalam laga matchday 6 fase grup Liga Champions 2022-2023 yang digelar di Santiago Bernabeu, Kamis 3 November dini hari tadi. 5 gol kemenangan Madrid masing-masing diciptakan oleh Luka Modric, Rodrigo, Marco Asensio, Vinicius Junior, dan Federico Valverde. Sementara itu, Celtic mencetak gol hiburan lewat aksi Jota. Berkat hasil ini, Los Blancos finish sebagai juara grup F dengan perolehan poin 13. Pada laga-laga, RB Leipzig menang 4-0 atas Shakhtar Donetsk. Duel Manchester City versus Sevilla yang berlangsung di Stadion Etihad berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan tuan rumah. City sempat tertinggal lebih dulu setelah Rafael Mir membobol gawang Stefan Ortega pada menit ke-31. City merespon ketertinggalan dengan mencetak 3 gol melalui Rico Lewis pada menit ke-52, Julian Alvarez pada menit ke-73, dan Riyad Mahrez 10 menit berselang. Kemenangan ini membuat City lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup G dengan koleksi 14 poin dari 6 pertandingan. Di laga lainnya, Dortmund bermain imbang 1-1 lawan Copenhagen. Paris Saint-Germain sukses mengalahkan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga Liga Champions yang digelar di Stadion Allianz. Mbappe berhasil membawa PSG unggul atas Juventus saat pertandingan baru berjalan 13 menit. Bianconeri lalu berhasil menyamakan kedudukan lewat Leonardo Bonucci di menit ke-39. Kemudian, di babak kedua, Nuno Mendes sukses mencetak gol kedua PSG hanya 1 menit setelah ia berada di lapangan. Di laga lain, Benfica menang 6-1 atas Maccabi Haifa. Hasil ini membuat Benfica lolos sebagai juara grup, sedangkan PSG menjadi runner-up. Real Madrid menghancurkan Celtic 5-1. Torehan itu merupakan kemenangan Carlo Ancelotti yang ke-103 di Liga Champions. Nahkoda asal Italia tersebut berhasil melampaui rekor Sir Alex Ferguson dengan 102 kemenangan. Ancelotti kini menjadi pelatih dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions. Menurut data Transfer Market, Don Carlo mencatatkan itu dari 184 laga dengan 40 kali imbang dan 41 kali kalah. Penyerang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, terancam absen membela tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia setelah menjalani operasi karena cedera di bagian wajahnya. Setelah operasi, Son akan memulai rehabilitasi dengan staf medis kami dan kami akan terus memberikan kabar terbaru kepada para supporter pada waktunya, kata Tottenham di situs resminya. Ben Chilwell bisa kehilangan tempat di Piala Dunia 2022 karena cedera. Chilwell mengalami masalah itu saat Chelsea menang 2-1 atas Dinamo Zagreb di laga terakhir grup L Liga Champions. Pemain Inggris itu juga terlihat berjalan pincang menggunakan kru. Jika Chilwell absen di Piala Dunia, ini merupakan kerugian besar bagi tim Tiga Singa. Sebelum Ben Chilwell, bek sayap Chelsea lainnya Daniel James juga mengalami cedera serius. Penjaga gawang senior Bayern Munchen sekaligus timnas Jerman Manuel Neuer
mengungkapkan bahwa ia sebelumnya pernah dirawat akibat kanker kulit. Hal ini disampaikan Neuer saat mempromosikan sebuah produk perawatan kulit bersama petenis Angelique Kerber, Rabu 2 November. Bahkan, ex-kiper Schalke ini mengaku telah menjalani operasi wajah sebanyak 3 kali akibat penyakit tersebut. Argentina menderita kekalahan menyesakan di final Piala Dunia 2014. Kegagalan di Piala Dunia 2014 tampaknya sangat memukul Lionel Messi. Mantan agennya, Fabian Soldini, mengungkapkan Messi bahkan sampai sulit tidur selama setahun lamanya. Memasuki tahun 2022 ini, tentu target Messi kembali ke trofi Piala Dunia. Apalagi, Piala Dunia Qatar bisa dibilang adalah turnamen paling bergengsi terakhirnya dengan berkostum Argentina. Wonderkid milik Manchester City, Rico Lewis, berhasil memecahkan rekor Liga Champions yang sebelumnya dipegang Karim Benzema setelah membantu The Citizen mengalahkan Sevilla. Lewis yang berposisi sebagai bek sayap menjadi pemain termuda dalam sejarah UCL yang mencetak gol dalam laga debutnya di kompetisi tersebut. Ia melakukannya dalam usia 17 tahun, 346 hari. Sementara Benzema melakukannya dulu saat di Lyon pada usia 17 tahun, 352 hari. Permintaan timnas Argentina ditolak klub-klub Inggris. Itu terkait dengan keinginan tim Tango memanggil pemain-pemainnya lebih cepat untuk Piala Dunia 2022. Tapi, klub-klub Liga Primer menyatakan masih membutuhkan pemain-pemain asal Argentina untuk berlaga di Liga Inggris. Klub Inggris hanya mau menyerahkan pemainnya ke tim nasional Argentina ketika Liga Primer Inggris resmi diliburkan sepekan jelang Piala Dunia 2022. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, tidak luput memuji Vika Kvaratskhelia setelah kemenangan timnya atas Napoli asuhan Luciano Spalletti. "Saya akui bahwa saya sangat menyukai Kvaratskhelia. Dia pemain yang bagus, sangat sulit untuk dilawan," ujar Klopp segera setelah pertandingan. Menurut Klopp, sang winger Napoli itu memiliki kecepatan serta kecerdasan yang sangat merepotkan pertahanan timnya. Dilansir SempreMilan.com, Manchester United siap untuk mengajukan tawaran untuk gelandang serang AC Milan, Brahim Diaz. MU dikabarkan telah bertemu dengan perwakilan Diaz beberapa kali dan sudah menawarinya peran utama di tim Setan Merah. Rossoneri diyakini siap berpisah dengan Diaz untuk biaya 47,2 juta pounds atau sekitar 850 miliar rupiah dan MU siap untuk mengeluarkan uang tunai. Pendukung Juventus bertepuk tangan untuk Lionel Messi dan Kylian Mbappe dalam pertandingan melawan PSG di Allianz Stadium Kamis 3 November dini hari waktu Indonesia Barat. Fans bertepuk tangan untuk Messi ketika susunan pemain diumumkan sebelum kick-off. Rekan setim La Pulga, Mbappe, juga diperlakukan dengan cara yang sama ketika memecah kebuntuan dengan gol solo Rangga. Ini menjadi gambaran frustasi supporter terhadap La Spezia Signora yang kalah 1-2 dan harus terlempar ke Liga Eropa. Ex-pemain Barcelona, Arturo Vidal, kembali menantang Real Madrid menyusul keberhasilan Flamengo di final Copa Libertadores 2022 di Ekuador. Dalam merayakan kemenangan timnya, Vidal tak menahan diri untuk menyuarakan cyword di depan para pendukung Flamengo dengan mengatakan, "Real Madrid, kami akan menghancurkanmu," teriak Vidal dikutip gol. Diketahui Flamengo akan menghadapi Real Madrid, sang raja Liga Champions, di Piala Dunia antar klub tahun ini. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!